Aduh, kayaknya ini Gaming 9 lawan Soton kayaknya ini bakal jadi kesempatan terakhir nih buat Kesempatan Haaland. terakhir kayaknya. Betul, kayaknya buat jadi kesempatan terakhir buat Haaland. Kemarin banyak yang meragukan waktu kita bilang aset MU, Scott. Aset MU Banyak iya, yang meragukan. Aneh loh. Yang bener nih aset MU. Buktinya menang. Benar. Karena memang City kan lawannya Soton ya, Scott. Jadi kita maksimalin dengan pasang 3 asetnya. Ini kalau nggak punya Haaland, kayaknya nggak mungkin gitu untuk tidak punya Haaland. Nah. Tapi kalau punya, udah 3 kali blank. Jadi bingung ketika kita nggak ikut, takut Haalandnya bagus, kita ketinggalan gitu. Nah itu. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Tonai, salam panah hijau. Oke, kembali lagi. Game Week 9 ya. Wah, kemarin gimana? Scott Ubay Game Week ke-8 salah satu tahap depresi para manajer kayaknya ya. Seru sih Scott karena cukup sulit lah karena Haaland udah blank ketiga kalinya ya berarti ya. Apalagi Saliba kartu merah. Aduh. Jadi itu harusnya Saliba kartu merah enggak sih? Harus. Wah, tapi banyak opini enggak. Dogso, Scott. Dogso. Denying goal opportunity. Itu kartu merah. Fair aja, Scott. Fair. Ya, tapi terlepas dari itu banyak sekali ya pemain-pemain atau player-player yang di game week 8 kemarin yang sudah diprediksi oleh banyak orang, Scott di luar segala macem gagal gitu. Itu di luar prediksi. Bahkan sampai team of the week-nya aja kayaknya TSB-nya di bawah 10% kebanyakan. Betul. Yang menarik tuh justru striker, Scott. Karena kayak si Jimenez sama si Wood itu udah kebukti tuh ternyata jadi striker yang harganya nggak terlalu mahal tapi return point-nya lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Jadi ya di posisi striker kayaknya kita bisa mengalokasikan maksimal gitu. Scott ya harus 2 gitu, bisa 3 gitu. Di samping Haalandnya udah kayaknya ini Gaming 9 lawan Soton kayaknya ini bakal jadi kesempatan terakhir nih buat Haaland. Terakhir kayaknya. Betul, kayaknya buat jadi kesempatan terakhir buat Haaland nih. Soalnya kalau dilihat dari data udah 3 kali blank secara berturut-turut. 3 kali blank dan lawannya tuh nggak yang susah-susah banget iya. gitu, Scott. Kemarin Wolves. Kecuali Arsenal aja sih yang agak susah gitu? Ya. Betul. Tapi lawan iya. Arsenal justru cetak gol sih lawan Arsenal. Iya. Ya, itu mungkin karena kualitasnya juga mungkin. Terus kemarin banyak yang meragukan waktu kita bilang aset MU, Scott. Aset MU banyak yang meragukan. Aneh loh. Yang bener nih aset MU. Buktinya menang. Benar. Bruno asis. Rashford asis. Garnacho gol. Itu MU kebobolan juga karena ketika sebuah set piece De Ligt lagi di perban, pertandingan malah dimulai padahal mau masuk De Ligt itu gitu. Kalau enggak kayaknya enggak akan kebobolan tuh. Oh, masa Scott? Wah, epic comeback ini. Tapi gak apa-apa, kemarin menang. Yang penting menang, bener. Arsenal kalah nih, aduh. Kalah, iya. Ya, kalau di Gaming 9 nih Scott, ada match yang menarik gak nih? Match yang menarik mungkin ada ini ya. Kemarin juga Liverpool lawan Chelsea, ternyata Liverpool kuat ya. Kalau di big game justru kuat gitu. Nah, mungkin laga menariknya ini Spurs sih. Spurs ini kayaknya lawannya cukup mudah ya. Spurs ini bakal ketemu Palace. Ya, terus Palace belum pernah menang kalau nggak salah kan. Terus City lawan Soton. Itu mungkin jadi match-match yang harus diperhatikan ya. Brentford lawan Ipswich juga nih. Brentford juga kan lumayan bagus kemarin, bisa juga udah mulai main. Nah, yang agak sulit mungkin Arsenal Liverpool ya. Arsenal Liverpool susah sih ini kayaknya. Kayaknya kita bisa menghindari aset-aset Arsenal Liverpool ya. Udah mereka main di Liga Eropa kan, jadi pasti kecapean. Sangat rentan rotasi gitu. Betul sekali. Ini perhatian juga ya untuk para tim-tim yang bermain di midweek ini kan, kayak City mungkin cuma lepas 1-2 hari, terus Aston Villa udah main. Aston Villa ya, MU juga gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga nih, ada pemain yang cedera atau rotasi dari pelatih ya. Itu rotasi sih yang penting, karena pasti pemain juga manusia ya Scott ya. Butuh istirahat gitu kan. Jadi harus banget pantengin press conference-nya pelatih sebelum match. Betul, gitu. itu penting banget tuh.
Oke Scott, sebelum ke Scott Pick mungkin kita kembali ingatkan ya bahwa Pandit FPL musim ini bekerja sama dengan BRFI. Jadi selain kita mensupport liganya juga kita menyediakan artikel-artikel yang membahas FPL di dalam rubrik Pandit Sharing ya. Setiap pekan ada 3 artikel. Kemarin kita bahas tentang wildcard, tentang ada statistik namanya effective ownership, dan di game week ini, di pekan ini juga nanti akan kita publish 3 artikel gitu Scott. Publish Jadi 3 artikel? 3 artikel tiap pekan gitu. Jadi jangan lupa untuk cek terus websitenya Pandit Football, ada di www.panditfootball.com. Juga sosmednya ada di Instagram Pandit FPL dan Pandit Football, di X dan juga di TikTok juga. Jangan lupa subscribe YouTube. Itu betul sekali. Ini nggak sabar ya nunggu artikel-artikel untuk mempersiapkan tim Scott, di Game Week 9. Nggak tertarik buat ikut nulis Scott? Boleh sih, menarik sih. Soalnya sekarang lagi peringkat 1 nih. Di Liga Internal peringkat 1 Liga Internal peringkat 1. Hampir semua liga kecuali Liga Pandit nih. Wah, ini lagi peringkat 1 nih, gak apa-apa lah. Agak sulit nih. Oke deh, langsung aja ke Scott Pick Scott. Formasi apa nih yang cocok untuk Game Week 9 kali ini? Formasinya sama kayak game kemarin. Ya, game sebelumnya kita pakai 3 penyerang lagi. Jadi 3-4-3. Karena ya tadi kita udah jelasin kalau striker sekarang lumayan menggiurkan ya gitu, selain Haaland yang ke blank terus gitu. Nah, untuk posisi kiper siapa nih Scott? Posisi kiper kita pilih dari Chelsea ya, Sanchez. Harganya 4,7, TSB 11,9%. Nah, nanti lawannya Newcastle nih. Newcastle tanpa Isak untuk kesekian kalinya ya. Kemarin Brighton aja clean sheet. Ya. Brighton clean sheet. Nanti insya Allah Chelsea juga clean sheet nih lawan Newcastle. Tanpa Isak gitu kan. Ujung tombaknya mungkin ya paling berbahaya Gordon lah. Lawan Newcastle goal konversinya kedua paling rendah, cuma 3,2%. Dari 4 game week hanya cetak 2 gol. Dan secara potensi save-nya Sanchez juga di 4 game week terakhir jadi kiper dengan save percentage kedua paling banyak 84,6%, dan save-nya juga kedua paling banyak, ada 22 save. Jadi ya secara potensi save dan potensi clean sheet-nya lumayan besar. Lumayan gitu. Bagus ya. Kalau back-nya kan agak riskan ya. Kalau kami sih menyarankannya kipernya aja. Ya, ada rotasi juga kan sekarang. James sudah masuk. Jadi belum pasti nih di lini belakangnya siapa. Cuman Sanchez untuk posisi kiper udah paling aman sih. Di CB-nya juga si Tosin sama Fofana ganti-gantian terus gitu. Mungkin Colwill yang lebih aman ya. Colwill juga, ada James di sana. Jadi banyak sih. Banyak cadangannya lah gitu. Jadi lebih aman kipernya aja. Sanchez ya. Next Scott, di defender. Oke, untuk defender pertama kita pilih aset premium yang game kemarin cetak gol juga. Vardiol ya. Joseph Vardiol dari City. Harganya 6,1, TSB-nya terus naik nih sekarang 25,1%. Potensi clean sheet-nya City ternyata salah satu tim yang gol konversinya lumayan juga nih, udah mencetak 8 gol gitu dari 4 game week terakhir. Terus sekarang lawan Soton nih. Soton ini salah satu tim paling sedikit melakukan tendangan. Hanya 42 kali, gol konversinya 11,9% gitu. Terus ada potensi gol dan juga assist dari Vardiol, selain dia sering ikut bantu penyerangan gitu. Secara statistik juga ternyata dia adalah top 4 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 6 kali. 4 in the box, 5 on target, dan 2 menjadi gol gitu. Jadi sangat efektif sekali dari Vardiol gitu. Ketika menyerang tuh dia tahu ada potensi untuk mencetak gol atau assist tuh jelas gitu. Nah, mungkin selain soal potensi gol assist dan juga clean sheet tadi Scott, mungkin kita harus perhatiin juga tuh si potensi menit bermainnya kan. Karena di City kan rentan banget tuh Pep Roulette. Betul. Apalagi main di UCL. Champions ya. Betul, ke Champions. Jadi perlu diperhatikan, cuman sejauh ini yang paling konsisten dan paling aman ya. Vardiol sama Ruben Dias. Kalau nggak salah dari menit bermainnya paling banyak tuh di Premier League maupun di Champions League gitu. Jadi kayaknya lebih aman mereka gitu. Mungkin pilihan lainnya Rico Lewis, cuman Rico Lewis karena dia masih muda ya. Jadi mungkin kalau si Pep pengen merotasi, mungkin Lewis jadi salah satu yang diutamakan buat dirotasi gitu. Jadi ya kayaknya lebih aman Vardiol. Vardiol ya, benar. Next. Lanjut yang kedua kita pilih. Nah, kemarin kan kita pilih Pedro Porro. Sekarang kita pilih seberangnya. Destiny Udogie. Ini agak diferensial ya, karena TSB-nya 2,70%. Jadi tapi nggak apa-apa karena ini Spurs juga clean sheet-nya potensi clean sheet-nya lumayan tinggi. Jadi kita naikin ke aset unggulan.
Karena di 4 game week terakhir Spurs itu jadi tim dengan shots conceded atau ancaman paling rendah. Kedua, yaitu cuma menerima 39 shots dan kebobolan 5 dan clean sheet-nya 1. Nanti lawannya adalah Crystal Palace. Nah, Crystal Palace ini juga agak mengkhawatirkan ya attackingnya karena berulang kali gagal mencetak gol ya. Kemarin juga gagal mencetak gol ke gawang Brighton. Di 4 game week terakhir Crystal Palace itu gol konversinya paling rendah pertama, cuman 1,8%. Waduh, kecil cuman banget. Satu gol dari 4 game week dan hanya melepaskan dari 55 shots gitu. On targetnya 20, tapi cuma cetak 1 gol. Jadi gol konversinya rendah banget gitu, Scott. Dan kalau secara potensi gol assist sih sebenarnya Pedro Porro sebenarnya lebih bagus, cuman ya kita notes aja bahwa Udogie kemarin juga cetak 1 assist kalau nggak salah dan creating chance-nya ada 5 gitu. Yang nggak terlalu beda jauh sama Pedro Porro lah, cuman mungkin Udogie bisa jadi opsi yang lebih murah ya dari Pedro Porro. Betul, itu yang harus jadi perhatian tuh kalau ada Pedro Porro di squad ya. Tetap utamakan Pedro Porro. Ya, tapi gak usah ditukar lah gitu. Gak usah ditukar, benar. Tapi kalau ada kesempatan untuk save budget gitu ya, mungkin Udogie bisa jadi pilihan juga. Jadi kalau udah punya Pedro Porro, keep aja gitu. Cuman kalau belum punya backnya Spurs, nah Udogie ini bisa jadi pilihan lebih murah gitu. Lumayan tuh, beda dikit. Ya 4,9 lumayan. 4,9 ya. Next, Scott, terakhir nih dari defender. Oke, yang terakhir kita pilih Digne dari Aston Villa, salah satu dia. fullback yang konsisten juga di bawah Unai Emery, terus main gitu ini. Harganya 4,6, TSB-nya 8%, masih di bawah 10%. Potensi clean sheet-nya Aston Villa ini salah satu tim atau 4 terbawah yang paling sedikit menerima tendangan melalui ancaman. Hanya 45, on targetnya 17, goal conceded-nya 4, terus sudah menciptakan 1 clean sheet. Selain itu Aston Villa ini kan lawan Bournemouth ya dari Bournemouth. 4 game week terakhir Bournemouth ini gol konversi nomor 4 terbawah hanya 7,7% mencetak 5 gol gitu. Jadi secara statistik untuk Aston Villa dan Bournemouth ini gitu agak sedikit berbeda. Aston Villa paling sedikit terancam oleh tendangan, Bournemouth ini secara gol konversinya cukup paling kecil juga gitu. Jadi kayaknya ada potensi clean sheet dari Digne gitu. Ini juga aset legend, Scott. Aset legend, iya. Legend banget. Ini beberapa musim lalu salah satu pilihan utama ya, primadonanya EPL gitu. Betul, banyak yang pilih tapi sering juga dihujat tuh sama para manajer gitu karena sering dipilih tapi musim kemarin itu banyak banget blanknya gitu. Susah banget dapat clean sheet gitu. Cuman kan clean sheet mah emang susah ya, Scott. Susah banget di gitu. Premier League musim ini hampir jarang sekali gitu dalam satu game week full itu ada yang clean sheet gitu. Tuh. Jadi kalau misalkan poin clean sheet ini jadi bakal nilai plus banget pokoknya. Benar. Clean sheet ini bahkan kadang-kadang bisa ngalahin poin-poin dari attacking gitu kadang-kadang. Makanya ini semacam harta karun lah poin clean sheet itu. Ya. Ya pada intinya kalau nggak ada clean sheet ya kita cari potensi yang bisa betul. Attacking point. Digne ini ada poin-poin attackingnya kan gitu. Oke, lanjut ke midfielder. Midfielder yang pertama udah jelas kita pilih Cole Palmer ya. Cole Palmer lawan Newcastle dengan harga 10,8, naik banget ini. 51,3%. Dan Chelsea secara tim dalam 4 game terakhir itu goal conversinya peringkat 6. Ya bagus, cuman yang gak bagus-bagus banget. 14,8%, mungkin kemarin gara-gara kalah lawan Liverpool ya. Terus shots-nya 61, in the box-nya 47, on targetnya 21 dan mencetak 9 gol. Dan si Newcastle sendiri secara defending memang agak mengkhawatirkan juga karena dia shots conceded-nya ke 10 ya, tengah-tengah berarti ya. 56, in the box-nya 40, on target 24, gol conceded-nya 5 dan clean sheet 1 kali. Gitu. Clean sheet 1 kali, clean sheet 1 kali dari 4 game week. Terus Palmer secara individu ini sangat potensial karena 4 game week terakhir Palmer itu shotsnya paling banyak, ada 19 shots, mencetak 5 gol dengan on targetnya 8. Dan selain potensi gol ada juga potensi assist karena di 4 game week terakhir Palmer itu creating chance-nya peringkat kelima dari semua midfielder. Jadi lengkap nih, Palmer ada potensi gol, potensi assist juga dia penalty taker. Ternyata corner itu sekarang di Chelsea ada pembagian juga setelah James kembali. Ternyata James yang ambil ya. Betul. Karena James ini memang dari dulu juga memang terkenal corner crossingnya bagus gitu, termasuk corner gitu. Cuman cedera aja ya. Nah itu dia tuh. Rutin cedera. Next, Scott. Oke, yang selanjutnya kita pilih Son dari Spurs yang kemarin bersinar sekali. Ini salah satu aset premium yang jarang dipakai gitu karena ragu di Spursnya sebenarnya dengan peran baru Son segala macam. Ternyata
mulai membuktikan dengan nilainya turun, ternyata sekarang Son udah mulai bagus nih gitu. Mungkin sekarang untuk yang mau beli Son waktu yang tepat karena harganya lagi turun jadi 9,9 gitu. Terus TSB-nya masih di bawah 10%, 6,4. Nah, untuk potensi golnya secara tim dari 4 game week terakhir, Spurs ini adalah nomor 2 tim dengan tendangan paling banyak yaitu 82 kali, in the box-nya 65, on targetnya 29 dan sudah mencetak 12 gol. Ini salah satu gol konversi terbaik di 4 game week terakhir. Terus Spurs ini akan lawan Crystal Palace. Palace ini dari 4 game week terakhir adalah salah satu tim yang paling sering terancam melalui tendangan yaitu dengan 59 kali, in the box-nya 34, on target 18, gol conceded-nya 4. Dan baru mencetak 1 clean sheet. Selain itu Son ini adalah penalty taker dan juga free kick kalau agak sebelah kiri gitu. Sebelah kiri ya? Kalau sebelah kanan dan tengah kayaknya itu bagian Madison tuh. Ada juga ternyata bagian Son ketika ambil free kick gitu. Oke, menarik tuh. Karena mungkin kemarin dia TSB saat ini TSB-nya masih kecil, Scott. Mungkin prediksi saya sih karena kemarin banyak manajer yang lebih tertarik ke Brennan ya, Johnson. Harganya lebih murah. Betul. Ya. Jadi ya termasuk kita juga sih. Kita juga kemarin lebih pilih Brennan. Lebih pilih Brennan karena harganya lebih menarik dan secara statistik memang Brennan juga lebih bagus sih. Cuman melihat efektifnya si Son kemarin dan dia penalty taker, jadi untuk game week sekarang kita pilih Son Heung-min. Jadi kalau misalkan udah punya Brennan nih, kami sih menyarankan udah keep aja Brennan-nya gitu, nggak harus ditukar sama Son. Kecuali di midfielder kalian belum punya midfieldernya Spurs, nah bisa ke Son gitu. Kalau budgetnya cukup ya, karena harganya 9,9. Iya, sekarang agak pusing ya untuk para manajer. Jual aja Saka atau ke Son udah. Emang masih ada manajer yang keep Saka? Gak tahu. Soalnya banyak banget ya sebenarnya si Saka masih. Padahal udah cedera tuh Saka. Cedera. Kapan nih kembalinya? Masih lama ya? 2-3 pertandingan lagi mungkin ya? Iya, makanya ya 1 bulan mungkin ya Saka gitu. Habis intro ya susah lah 1 bulan lah mungkin. Oke, yang keempat siapa nih Scott? Yang ketiga. Yang ketiga kita pilih Mbeumo karena fixturenya juga masih bagus ya. Brentford Mbeumo harga 7,6, TSB-nya 30,3%, lumayan tinggi sih. 4 game terakhir Brentford juga goal conversinya kedua paling tinggi. Ini cukup mengejutkan ya Brentford. 19,5%, kemarin lawan MU cetak 1 gol ya. Mbeumo sebenarnya pemain bagus, cuman lawannya agak susah kemarin jadi tidak mencetak gol gitu. Susah banget emang lawannya. Apalagi Delik tuh, susah banget Delik. Gol konversinya peringkat kedua mencetak 8 gol dari 4 game week ya, jadi rata-rata 1 game week 2 gol, mantep banget. Bagus ini Brentford nih. Mbeumo juga penalty taker dan dari 4 game week terakhir di Brentford memang Mbeumo jadi midfielder paling bagus ya, peringkat pertama dalam shots-nya 10, in the box 8, target 5, mencetak 3 gol. Jadi kalau pilih midfielder di Brentford sih udah pasti Mbeumo udah paling tinggi gitu potensinya. Jadi ya lumayan lah. Mungkin kemarin lawan MU kalah kurang hoki aja. Kurang ya karena lawannya aja sulit. Tidak mencetak gol untuk Mbeumo gitu. Terakhir Scott dari midfielder. Yang terakhir ini salah satu referensi untuk midfielder City karena lawannya Southampton gitu. Kita pilih Bernardo Silva gitu. Ini salah satu aset yang ternyata murah dan juga menit bermainnya lumayan bagus gitu untuk seorang gelandang City ya. Harganya 6,5, TSB-nya 5,2%. Potensi golnya City ini salah satu tim yang gol konversinya lumayan bagus juga ya. Dari 4 game week sudah mencetak 8 gol atau rataan 1 pertandingan 2 gol gitu. Terus City ini akan lawan Southampton tadi. Southampton ini adalah top 3 tim dengan shoot conceded paling banyak atau tendangan yang mengancam ya, sering terancam gitu, yaitu 74, in the box-nya 51, on target 22, goal conceded-nya 10 dan belum pernah clean sheet. Mungkin Ramsdale masih cari cara juga gitu untuk jadi Sinterklas gitu ya. Sulit sih Ramsdale, pekerjaan yang sulit. Terus ada potensi assist juga, ternyata Bernardo ini top 3 midfielder created chance-nya paling banyak yaitu 13 dan sudah mencetak 1 assist. Lumayan juga nih. Ini kayaknya salah satu aset yang harus dibeli dari City sih. Karena memang City kan lawannya Soton ya Scott. Jadi kita maksimalin dengan pasang 3 asetnya gitu. Nanti Gvardiol, terus sekarang Bernardo, udah pasti nanti strikernya ada Haaland. Jadi dimaksimalin aja asetnya City gitu. Dan kalau lihat di midfieldnya City memang
sekarang kan udah ada Gundogan, Scott. Udah ada Gundogan. Foden belum konsisten. Jadi starting line up. Kovacic jadi bagus gitu kan. KDB cedera. Jadi mungkin ya udah kayak Kovacic, Bernardo sama Gundogan. Iya. Setelah nggak adanya si Rodri itu ya. Betul, Rodri itu yang katanya dicederain sama Arsenal, padahal mah enggak lah. Emang bukan ya? Enggak lah, Scott. Oh iya. Ada niat-niat jahat kayak gitu, astaga. Sampai ada perayaan kalau nggak salah di Twitter tuh, wah ini merayakan ACL-nya Rodri dan ACL-nya Carvajal karena sudah menghina Saka katanya. Aduh ini. Ada itu fans Arsenal. Merayakan ACL Carvajal, aduh lucu itu sih. Padahal mah tanpa Rodri ini City masih belum kalah Scott gitu kan. Emang bagus aja sih dalam squadnya. Iya. Oke, masuk ke forward ya. Kayaknya yang pertama udah nggak usah disebut. Udah pasti Haaland. Ada Haaland ya, udah pasti. Kayak Haaland ini love hate relationship ya ini mah. Toxic positivity, apalah ini bahasanya Gen Z gitu kan. Gen Z. Ini kalau nggak punya Haaland, kayaknya nggak mungkin gitu untuk tidak punya Haaland. Tapi kalau punya, udah 3 kali blank. Jadi bingung ketika kita nggak ikut, takut Haalandnya bagus, kita ketinggalan gitu. Nah itu, karena Haaland ini karena TSB-nya tinggi Scott ya. Terus kita tuh terus sugesti sendiri ini kayaknya Haaland bakal poin, tapi kenyataannya blank lagi. Itu namanya toxic positivity. Benar. Ada rasa percaya tapi dikecewakan ya. Saya sejujurnya nggak ngerti sebenarnya definisi toxic positivity itu apa, tapi ya udahlah. Ya, pokoknya kayak Haaland aja lah. Pokoknya Haaland ini bikin apa ya? Pokoknya gitulah, susah mendefinisikannya gitu. Ya. Oke, berarti yang kedua ya Scott ya. Yang kedua kita pilih Raul Jimenez. Raul Jimenez di game week kemarin kita taruhnya di diferensial Scott. Karena TSP-nya masih di bawah 5%, sekarang udah lebih dari 5%. Jadi kita bisa taruh di unggulan ya. Harganya Jimenez ini 8 ya, benar ya? Di Jimenez sebentar saya cek dulu Jimenez. Enggak, Jimenez 5,6. Jimenez 5,6, salah nulis berarti. Jimenez 5,6. Jimenez 5,6 dengan TSP 5,7. Oh 5,7 baru naik. 5,7 harganya ya. 5,7. Emang laku banget berarti Raul Jimenez ya. 4 game week terakhir kalau lihat dari secara tim ya, Fulham ini shots-nya ke-9, jadi ya mid aja lah, nggak terlalu bagus gitu. Tapi dengan gol ada 7 gol dari 4 game week lumayan. Gol konversinya juga 12,3%. Lawannya Everton. Nah sebenarnya Everton juga dalam 4 game week terakhir juga shots conceded-nya lumayan banyak. Peringkat ke-9 ada 56. Cuman ya menariknya memang Everton ini sering kena shots conceded, cuman ada clean sheet-nya 2 kali Scott gitu di 4 game week terakhir. Tapi secara individu, nah ini menarik. Raul Jimenez ini 4 game week terakhir adalah forward atau striker dengan shots paling banyak, mengalahkan Haaland ya, ada 16 shots gitu. Haaland kalau gak salah kemarin itu gak ada shot sama sekali. Gak ada shot sama sekali. Aduh kacau banget. Palan ini. Kemahalan ini aduh. 16 shots, 15 in the box, on target 7, golnya 3 gitu buat Raul Jimenez ya. Jadi harganya 5,7 sepertiganya Haaland lah, hampir sepertiganya Haaland Scott. Nama dikit udah 3 kali Jimenez tuh. Ya. Sepertiganya Haaland, jadi ya sangat wajib di-pick sih buat game-game sekarang ya Raul Jimenez ini. Karena mungkin Fulham juga dari sisi midfielder udah improve banget ya, ada Smith Rowe sekarang itu legend Arsenal, wonderkid. Ada Andreas Pereira, ada Iwobi itu legend Arsenal tuh. Emang legend Arsenal udah ke situ. Tinggal nunggu wheelchair aja tuh ke situ. Terus Jimenez ini ternyata dari 5 game terakhir belum pernah blank gitu. Nah, itu selalu dapat poin, entah itu assist, entah itu gol gitu, ada aja. Jadi ya sangat recommended buat diambil. Sangat recommended 5,7 tuh. Terakhir Scott. Oke, yang terakhir kayaknya udah pasti juga kita pilih Oli Watkins. Dari Aston Villa, meskipun harganya terus naik, TSB-nya terus naik. Sekarang udah harganya 9,1, TSB-nya 29,4. Tapi worth it sekali gitu untuk Watkins ini. Udah pemimpin klasemen di Champions League sekarang Aston Villa ini gitu. Terus secara tim dari 4 game week terakhir Aston Villa ini adalah top 1 gol konversi, yaitu dengan mencetak gol konversinya 19,5%, shootnya 41, in the box 26, on targetnya 12, golnya 8 gitu. Terus dari statistik individu, Watkins ini adalah top 1 forward gol konversi, yaitu dengan mencetak
shootnya 8 kali, 8 in the box, 4 on target dan 3 gol. Jadi secara gol konversi dari 4 game week Watkins ini bagus sekali gitu, sudah mencetak gol hampir satu kayaknya ya, hampir setiap pertandingan cetak gol gitu. Menarik juga nih Watkins ini. Watkins ini hampir Oli Watkins yang bukan Oli samping ya ini. Iya. Ini yang mencetak gol di Emirates musim kemarin yang 2-1 itu ya. Kalau enggak salah ya benar ya Oli Watkins. Iya, Watkins. Buat Arsenal gak juara kan. Aduh, Scott terlalu sering gagal juara nih. Oke, lupa ya kebanyakan. sampai lupa nih momennya apa aja nih yang bikin gagal juara. Terlalu sering gagal juara. Oke, masuk ke aset diferensial Scott. Ya. Diferensial di posisi kiper langsung aja. Ini kayaknya sama dari game kemarin ya, Hermansen ya. Hermansen masih jadi kiper diferensial yang lumayan menarik untuk di-pick karena harganya juga stabil 4,5, TSB-nya masih sangat rendah 0,9% karena kalau saya sih secara eye test suka ya sama Hermansen, dia refleksnya bagus gitu Scott. Jadi secara save mungkin in case si Leicester gak dapat clean sheet juga potensi Hermansen dapat poin tambahan dari save lumayan tinggi, Scott. Lumayan tinggi. Tapi secara nanti kan Leicester lawannya Nottingham Forest ya. Nottingham Forest itu 4 game week terakhir kemarin sebenarnya clean sheet tuh Nottingham Forest. Tapi secara statistik dalam 4 game week memang Nottingham Forest ini gol konversinya nggak terlalu bagus ya. Ada peringkat kelima paling bawah 7,8% aja dan mencetak 4 gol. Dan 4 game terakhir juga Hermansen jadi kiper peringkat ketiga dengan save percentage paling tinggi 83,3%. Tadi kan yang pertama tuh kalau yang kedua tuh si Sanchez ya. Ya, Sanchez. Yang ketiganya Hermansen gitu. Ya. Terus ya selain itu ada risikonya karena Leicester juga dalam 4 game terakhir shots conceded-nya paling banyak peringkat pertama 85 shots conceded. Jadi ya gitu memang kalau kiper diferensial ya. Save-nya banyak tapi memang shot conceded-nya banyak gitu. Ya, resikonya kayak gitu. Jadi mungkin hokinya sih dapat clean sheet tapi potensi save-nya tetap tinggi ya, gitu. Betul. Langsung ke defender Scott. Nah, ini defender salah satu yang menarik perhatian untuk game week kali ini adalah Aït-Nouri dari Wolves ya. Harganya 4,4, TSB-nya 3,4%, potensinya dari individual ternyata Aït-Nouri ini adalah top 2 defender yang created chance-nya sudah 7 gitu. Terus dari 4 game week sudah mencetak 2 gol. Nah, keren banget ini sih. Untuk harga back yang 4,4 gitu ya. Gitu. Ya cuman resikonya Wolves ini belum pernah clean sheet dan salah satu tim yang paling banyak terancam melalui tendangan gitu. Shoot conceded-nya. Jadi ya ada potensinya dari segi menyerang, cuman resikonya adalah belum pernah clean sheet dari 4 game week terakhir nih untuk Wolves. Ini udah turun, harganya udah turun sih 4,4 ya. Jadi silakan buat diambil sebelum naik lagi jadi 4,5 gitu kan biar untung lah 4,4. Iya. 0,1 lumayan. Lumayan banget. Oke, lanjut ke midfielder siapa nih Scott? Nah, di midfielder juga kita pilih asetnya Brighton ya. Ini namanya Georginio Rutter. Harganya 5,5. Mungkin ini pertama kali kita pilih Rutter ya di Scott Pick. Harganya murah banget 5,5 sama kayak si Morgan Rodgers-nya Aston Villa ya, Morgan Rodgers-nya yang sangat familiar dan banyak banget diambil Rodgers. Banyak banget ya. Karena memang bagus sih ya return point-nya. Bagus secara eye test mainnya bagus banget. Gitu. Cuman ya sayang secara EPL belum kayaknya. Lumayan juga sih sebenarnya. Lumayan juga sih ya. Harganya 5,5 ya. Untuk 5,5 sih ya. 5,5 ya. Jadi beli Morgan Rodgers tuh beli ya udah lupain aja gitu. Lupain aja gitu. Jangan berharap terlalu tinggi lah. Ya udahlah buat enabler aja lah gitu. Nah, ini mungkin jadi opsinya selain Rodgers ada Rutter juga dari Brighton. Kalau misalkan Anda berminat gitu kan Brighton lagi bagus matchnya, ya udah bisa pindah ke Rutter dari Morgan Rodgers. Harganya 5,5, TSB-nya sangat amat rendah 0,4% dan 4 game week terakhir Brighton itu gol konversinya keempat paling tinggi 16%, mencetak 8 gol dari 4 game week jadi 2 gol ya rata-ratanya. Nanti juga lawan Wolves, jadi ini head to headnya nih, lawan head to headnya si Aït-Nouri. Tadi kan Aït-Nouri juga bakal lawan Brighton lawan Wolves. Jadi defender Aït-Nouri kita pilihnya, di midfielder kita pilihnya Brighton. Dan secara individu 4 game terakhir Rutter itu jadi peringkat pertama dari semua midfieldernya Brighton ya. Dengan shots paling banyak ada 10 dan mencetak 2 gol Scott 4 game terakhir. Ya. Jadi ya lumayan menarik lah Rutter. Tapi ya risikonya memang kalau Brighton terlihat
belum konsisten dan memang wajar karena pelatihnya baru ya. Pelatih baru, banyak pemain baru juga gitu. Dan jadi, masih muda pelatihnya Scott. Masih muda Hurzeler dari Jerman tuh. Yeah. Menarik. Next Scott dari forward terakhir. Untuk forward kita pilih Cunha dari Wolves Cunha, ya. Harganya 6,5, TSB-nya 2,6%. Potensinya ternyata Wolves ini walaupun defense-nya agak kurang bagus gitu. Ternyata attacking-nya lumayan, dari 4 game week sudah mencetak 6 gol. Atau gol konversinya terbaik nomor 5 dengan 15,8%. Terus dari individu, dari 4 game week terakhir, Cunha ini ternyata top 2 forward yang created chance-nya sudah 6 gitu. Jadi selain dia ada si Wolves-nya sebagai tim mencetak golnya bagus, Cunha-nya juga gitu ngasih created chance lumayan bagus juga. Cuman ya karena ini Wolves gitu, dari 4 game week resikonya ya belum pernah menang. Nah itu jadi ya gak apa-apa lah kalau asal Cunha-nya nyetak gol ya. Cunha-nya cetak gol, apalagi lawan Brighton yang mainnya eksplosif banget ya. Iya, mungkin bisa peluang-peluangnya dari counter attack gitu Scott ya. Benar. Lumayan. Kemarin juga sebenarnya yang cetak gol Start Larsen sih kemarin. Ya. Yang cetak gol ke City ya. Iya. Harusnya imbang juga sih kemarin, cuman waktunya kelamaan itu tuh. Ya. Nanti fans City-nya marah, emang ada tapi ya banyak. Oke. Banyak. Ada Liam, ada Noel tuh. Liam Gallagher, ada Noel tuh banyak. Liam Gallagher ya. Terakhir Scott, kapten nih. Saya sih all in Oli sih ya saya. Nggak akan Haaland. Kayaknya Haaland ini bakal jadi aset, bakal jadi kapten tim Red banget sih Scott. Iya. Selain Haaland aja. Selain Haaland ya. Karena lawannya Soton kayaknya udah pasti udah Haaland gitu. Scott Ubay siapa? Saya Watkins Scott. Oli Watkins. Menarik sih. Watkins sih. All in Oli. Kalau saya sih Palmer. Palmer. Oke, menarik. Palmer lawan Newcastle, dia ketika main di home bagus sih Palmer. Oke, menarik. Jadi buat teman-teman yang butuh pilihan kapten selain Haaland, dari kami ada Oli Watkins dan Cole Palmer. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya. Semoga di Game 9 ini kita dapat panah hijau. Betul gitu kan. sekali. Dan tidak ada lagi banyak aset yang cedera sih. Itu soalnya yang bikin pusing Scott. Yang bikin pusing. Yang cedera ini. Marah-marah, gitu. Kesal gitu ya. Apalagi kan ini ada UCL kan, ada kompetisi Eropa gitu. Apalagi UCL, Europa League, Conference League juga kan. Jadi ya silakan pantau terus kabar-kabar aset-aset kalian ya. Jangan sampai udah deadline ternyata baru tahu asetnya cedera gitu kan. Nah, itu blunder sih gitu. Dan sekarang ternyata saya baru ada satu insight lagi atau benar atau enggak nih Scott. Kan kalau sebelumnya tuh deadline tuh 1 jam sebelum kan ya. Sekarang tuh 1 jam setengah. Coba cek. Iya, kemarin lagi ngotak-ngatik. Jam 5 ya. Iya. Mainnya 6:30 ya. Iya, main 6:30 tuh. 1 jam setengah sebelum tuh masih ngotak-ngatik waktu 15 menit sebelum, sejam 15 menit sebelum. Kok udah nggak bisa, ternyata 1 jam 30 menit sebelum gitu. Oh iya ya, kalau nggak salah 1 jam ya kalau musim lalu. Iya, 1 jam. Makanya di detik-detik aja kan nunggu konversi pers segala macam. Nah, ternyata nggak bisa. Kebetulan Gimik ini tidak bersahabat Scott ya. Ininya deadline-nya ya, karena jam berapa tuh? Semalam subuh. Subuh ya. Mainnya subuh. Jadi Sabtu dini hari lah berarti ya. 00.30 betul, kan. 00.30 deadline. Jangan sampai ketiduran gitu. Jadi Jumat malam jangan sampai tidur dulu gitu kan. Set dulu. Sebelum formasi, set dulu. Oke Scott, terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Onai. Salam panah hijau.